Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Jason. Nah teman, kali ini saya mau bandingin nih dua kamera yang lagi viral, Insta360 S Pro dan GoPro 12. Saya udah nyiapin perbandingan ya. Saya sambil buka laptop teman ya. Nanti saya akan tampilkan juga screen recordernya. Nah, ini saya sudah nampilin nih beberapa yang udah saya rangkum ya, perbedaan dari S Pro sama si GoPro 12. Kenapa kok saya nggak bandingin sama S biasa yang non Pro? Karena S biasa non Pro sama GoPro 12 itu masih menang GoPro 12. Jadi yang memang head to head dua kamera ini ya Insta S Pro sama si GoPro 12. Ya dua kamera ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nah, saya akan bahas dari segi detail spesifikasi plus pengalaman saya menggunakan dua kamera ini, beserta mungkin nanti kalau ada hasil dari footage-nya saya juga akan tampilkan teman ya. Oke, ini penilaian yang saya tidak condong berat kemana dan tidak ada pesanan harus membaguskan yang mana. Jadi ini real buat penonton, silahkan kalian nilai sendiri teman ya. Oke, yang pertama, nah di sini sudah ada tabel teman ya, comparison perbandingan. Di sini ada S Pro ya, dan kemudian ada DJI Osmo Action 4. Di sini saya nggak pegang barangnya, jadi ya cuman ada GoPro sama S Pro. Jadi saya bahas dua kamera ini aja. Tapi kalian bisa juga nih buat jadi perbandingan aja. Oke, yang pertama dari image quality ya. Si S Pro ini dia punya sensor gede, emang lebih unggul S Pro daripada si GoPro 12. S Pro ini 1/1.3 inci, sedangkan GoPro 1/1.9. Nah, kalian harus mengerti tuh apa itu besaran sensor ya. Jadi karena di belakang komanya ini 3, maka dia lebih besar daripada 1,9. Jadi lebih kecil si GoPro. Enggak kecil banget, cuma sedikit aja teman ya. Dan karena saya memang dari orang drone ya, jadi si 1/1/3 tuh biasa dipakai di drone Mini 4 Pro sama si Air 3, DJI Air 3, kemudian ada DJI Air 2. Jadi memang low light tuh bagus banget ya. Oke, jadi dari segi kamera sensor si S Pro menang nih. Oke. Lanjut, max video resolution, resolusinya 8K. Oke, si S Pro menang ya, 8K. Dan cuman dia, wah ada motor lewat nih cuy, saya pause sebentar aja deh. Nah saya lanjut lagi nih ya, untuk resolusinya si S Pro menang ya, dia punya resolusi 8K 20 fps. Untuk GoPro dia maksimal di resolusi 5,3K tapi udah bisa 60 fps teman ya. Dan sama-sama dua kamera ini punya mode slow motion untuk videonya 120 fps. Jadi untuk resolusi sih menang si S Pro, tapi untuk slow motion kedua kamera ini imbang ya. Oke, lanjut. Saya nggak akan begitu bahas Osmo Action 4 ya, karena saya nggak punya barangnya. Dan si Osmo Action 4 mentok dia di 4K, belum 5,3K atau belum 8K. Jadi kalah Osmo Action 4 dari dua kamera ini. Saya akan banyak skip ya untuk Osmo Action 4 ya, karena itu adanya GoPro doang sih sama S Pro. Nah, stabilizationnya flow state stabilization, si punya S Pro. Untuk GoPro-nya dia Hypersmooth 6.0. Kalau menurut saya masih lebih enak Hypersmooth teman ya, Hypersmooth 6.0. Sebenarnya bukan nggak bagus, bagus juga, cuman entah kenapa saya lebih natural si GoPro ya. Oke, lanjut. Photo resolution, nah ini menang nih si S Pro nih ya, 48 megapiksel. Untuk GoPro sendiri mentoknya cuma 27 megapiksel. Tapi ketika saya coba zoom sama sih kualitasnya, hampir gak jauh beda. Tapi ketika low light memang agak menang ini sih S Pro. Oke, foto low lightnya. Nah ini juga ada low light enhancement. Jadi enhancement ini jadi seperti kayak ditingkatkan entah secara AI atau secara prosesornya. Intinya image processingnya. Di sini Insta S Pro dia punya pure video, pure shoot untuk mengurangi noise-nya, low light stabilization. Oke, jadi memang untuk low light stabilization sama low light videonya memang mutlak nih menang si S Pro teman ya. Untuk si GoPro dia nggak ada mode malam. Jadi untuk mode malamnya kalian bisa tonton di video ini ya. Saya tunjukin footage-nya. Saya akan melewati daerah yang gelap dan terang ya. Ini masih daerah kulit-kulitnya kota, dan nanti kita akan lewat tengah kotanya. Tuh gelap tuh sama tuh. Nah terlihat ya. Kiri GoPro 12, kanan S Pro. Nah untuk resolusinya saya pakai sama 1080 30 fps. Sama 1080 30 fps ya sebetulnya. Nah, jadi memang menang si S Pro ya untuk video malam sama foto malam. Waduh, saya lupa nih. Saya kok langsung masuk ke materinya ya. Gak apa-apa deh. Jadi
sebelum saya lanjutin lagi nih ya, saya pengen nunjukin bedaannya dari fisiknya nih, dari dua kamera ini teman ya. Sorry banget, saya keburu ngegas masuk ke materinya nih. Oke, dari bentuknya ya, seperti ini teman, bisa dilihat. Lensanya nih mah gede si S Pro ya, dan lensanya dia sudah ada finishing coating dari Leica. GoPro masih bawaan GoPro sendiri. Untuk tombolnya seperti ini. Plus minusnya GoPro tombolnya enak, agak sedikit empuk. Si Insta S Pro ini agak sedikit keras ya teman ya. Untuk layarnya, layar depannya si GoPro ini dia menampilkan hasil kameranya ya. Kalau si S Pro dia nggak menampilkan, dia hanya apa namanya, status kita sedang ada di resolusi berapa, FPS berapa, recording. Untuk GoPro ya dia menampilkan layarnya karena layarnya nggak bisa di flip. Nah untuk si S Pro ini bisa di flip layar teman. Mantap nih buat para vlogger nih ya. Nah seperti ini. Kemudian untuk nyelamnya sama 10 meter kalau tanpa pakai dive case. Kalau pakai dive case bisa sampai 60 meter teman. Nah di bawahnya ini si Insta S Pro dia nggak ada mounting untuk apa namanya, langsung ke tongsis atau kemana, tapi dia harus pakai ini. Dia dapat magnetic mounting teman. Bentar, saya coba masukin dulu. Nah dapat begini. Nah untuk GoPro dia langsung nempel. Nah jadi ketika buat drone FPV si GoPro unggul nih karena lebih enteng bobotnya ya. Kalau Insta S Pro selain lebih berat, ketambahan ini jadi lebih tinggi. Itu akan berpengaruh ke segi center of gravity-nya. Kemudian apalagi ya, untuk posisi baterainya ada di sebelah sini, samping. Posisi baterainya seperti ini. Untuk si S Pro posisi baterainya seperti ini. Untuk memory card-nya nih GoPro jadi satu slot sama lubang baterainya sama si Type C portnya ya. Nah untuk si S Pro beda, dia ada di sebelah sananya. Nah di sebelah sini dia ada Type C sama memory card-nya teman. Nggak fokus ya. Nah, untuk GoPro jadi satu, lubang baterai, port baterai sama si Type C-nya jadi satu. Beratnya memang lebih berat si S Pro ya, jadi buat FPV masih unggul GoPro sih. Layar belakang, tampilan layarnya sih hampir sama ya, 2,4 inci, hampir sama kurang lebih. Tapi GoPro lebih tinggi teman. Si GoPro lebih tinggi ya. Saya ambil baterainya dulu dah. Nah tampilan layar belakangnya GoPro lebih tinggi dikit. Nih ya bisa kelihatan ya. Aku deketin. GoPro lebih tinggi dikit dan si Insta S Pro dia lebih lebar layarnya. Tampilan depannya si Insta dia cuma nampilin statusnya doang. Nah, untuk si GoPro dia nampilin hasil dari kameranya. Dan kerennya lagi nih si Insta status recordingnya ini status lagi standby ini biru ya teman ya. Kalau recording merah. Jadi jelas banget kelihatan ketika saya motovlog. Nengok di spion ya, apakah udah nge-record nggak nih? Ini kelihatan, dep gede banget ya. Lampu recordingnya. Kalau si GoPro, cuman lampu titik dot merah biasa, jadi agak sedikit ini. Pas lagi silau, ini lagi ngerekam nggak ya? Seperti itu aja sih bedanya sih. Oke, lanjut. Udah ya, dari segi fisik, bisa kelihatan ya seperti ini. Perbedaannya, lebih berat Insta. Dan enaknya sih buat para vlogger tinggal diginin. Jadi bisa langsung kayak ala-ala kamera mirrorless zaman dulu ya, bukan dulu sih, maksud zaman ketika Canon yang ada flipnya buat ngevlog, Canon mirrorless ya. Oke lanjut, tadi kita sampai di underwater ya, color precision. Nah memang si Insta ini karena dia sudah ada finishing dari Leica sama seperti DJI ya, ada Hasselblad HNCSS, tapi bukan DJI yang Osmo Action tapi DJI drone yang Mavic 3. Nah dia sudah kerja sama Hasselblad, jadi ada tuningan colornya. Hasselblad Natural Color Solution HNCSS kalau nggak salah. Nah si Insta S Pro ini dia bundling sama Leica untuk finishing lensa dan tuning warnanya. Jadi memang ketika di dalam air saya tunjukkan hasilnya dia lebih natural ya warnanya, nggak kebiru-biruan, nggak kejingga-jinggaan. GoPro masih standar ya bawaannya. Jadi pemenang enggaknya tergantung selera warna. Lanjut, flip screen ada ya, flip screen ini ada. Layarnya bisa dikedepankan ya teman ya. Nah kalau GoPro belum ada, jadi si Insta ini menang untuk para vlogger ya. Tapi untuk drone FPV ini nggak kepake nih layar flip nih, dan condong malah lebih berat. Jadi untuk drone FPV yang menang adalah si GoPro ya. Dan untuk di motovlog layar flip ini nggak begitu pakai. Untuk motovlog
layar di belakang ini udah cukup. Jadi sebenarnya pemenang siapa layar flip ini tergantung siapa yang pakai. Kalau vlogger biasa begini, ya pemenangnya pasti ya Insta ya. Kalau motovlogger atau buat drone FPV, ini nggak jadi persoalan penting nih layar flip belakang. Jadi masih imbang lah ibarat menurut saya ya. Oke, kemudian mounting system, magnetic mounting ya. Untuk si Insta dia pakai magnetic mounting. Untuk GoPro masih pakai baut. Yes, ini saya sangat suka sama mounting magnetic. Bahkan di GI Osmo pun dia sudah pakai magnetic mounting, ada motor lewat lagi. Saya akui GoPro kalah di sini. Karena zaman sekarang action cam rata-rata udah mengarah ke magnetic semua ya. Termasuk gimbal stabilizer handphone pun sudah mengarah ke magnetic. Kemudian voice control semuanya punya. Oke. Fair ya, balance ya. Voice control, kemudian ada gesture control. Nah, ini si Insta nih menang lagi nih. Dia udah ada AI-nya teman ya. Jadi buat gini dia sudah langsung hello, cepret. Nah, oke, si GoPro belum punya. GoPro kalah nih. Oke, lanjut next. Di usability, di penggunaan ya, 2 kali zoom. Tidak ada quality yang kalah. Maksudnya tidak ada quality yang kalah. Untuk zoomnya 2 kali zoom ya, no quality loss. Jadi tidak ada kualitas yang hilang. Nah, GoPro 12 with quality loss. Ya, memang ketika kita ngezoom pakai GoPro, dia langsung udah kayak burem gitu ya. Jadi si Insta memang menang, saya udah nyoba nih. Nah, foto grab untuk si foto dia sama-sama ada di S Pro ada dan di GoPro 12 juga ada. Oke, imbang. Kemudian ada pause recording. Nah, ini ngebantu banget nih, cuy. Pause recording ya. Jadi ketika kita lagi ngevlog, nge-record ya, terus kemudian kita pengen pause, kita nggak perlu stop recording. Jadi kita cuma tinggal klik aja tombol pause-nya di layarnya. Nah, habis itu kita record lagi, langsung record lagi dan jadi satu file. Ini enak banget buat vlogger yang males ngediting teman-teman. Jadi kita lagi vlog ya, bla 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 bla. Kemudian bentar nih lagi kebelet pipis ya, contoh kita pause aja. Atau lagi macet di motovlogger nih yang paling penting nih sebenarnya nih, yang paling ngerasain enaknya nih ya. Ketika kita recording, terus tiba-tiba, wah lampu merah mah macet nih, kita pause aja. Lampu hijau kita gas lagi nih, kita start recording lagi. Itu ngebantu banget dan hasilnya ketika kita stop videonya jadi satu video yang continue teman ya, continue tapi ada pause-nya. Ini enak banget, ini ngebantu banget buat para motovlogger ya. Dan GoPro belum ada. Oke, dari sini GoPro kalah. Yang menang untuk masalah pause recording Insta ya. Sensor recording. Nah, ini si Insta ada. Jadi sensor recording tuh gini, kita udah ngerekam lama banget ya, panjang banget, tiba-tiba ala nih footage-nya nggak kepake. Kita tinggal sensor recording aja, otomatis si dari entire video itu dia langsung terhapus teman. Fungsinya apa? Kita nggak ribet-ribet buat ngapus manual dan lebih menghemat memori. GoPro nggak punya, tapi penting apa enggak? Saya rasa nggak begitu terlalu penting ya. Yang sangat penting tadi itu pause recording buat para vlogger dan para motovlogger, ini sangat ngebantu, pakai banget teman-teman. Auto dash, jadi di GoPro belum ada. Penting atau enggak? Tergantung kalian. Oke, next, versatile and creative ya. Serbaguna, multifungsi dan kreativitas. Time lapse sama-sama ada, tidak usah dibahas, jadi sama-sama balance. Kemudian ada pre-recording. Nah, ini seperti kalau di GoPro nih fiturnya hindsight ya atau hindsight. Kalau di ini ada pre-recording, jadi gini, kita sebelum contoh nih kita mau biar videonya tuh nggak getar atau gimana, atau jadi 3, 2, 1 baru record. Sama seperti kita mau timer buat ngambil astrofotografi. Jadi gini teman-teman, ini bulat banget sih jelasinnya. Jadi si pre-recording ini ada detik countdown mundurnya, baru 3, 2, 1 baru dia record. Jadi kita udah siap ya. Jadi nggak kehilangan momen sama nggak makan buang memory card sama baterai. Sama-sama punya, oke. Penting atau enggak? Tergantung kebutuhan ya. Oke. Kemudian ada Starlapse, sama-sama punya. Starlapse di GoPro juga ada, si Insta S Pro juga ada Starlapse-nya. Osmo Action 4 kagak ada. Loop recording ada semua ya. GoPro ada loop recording. Oh iya, GoPro ada. Loop recording sama-sama ada punya teman ya. Jadi loop recording itu fungsinya hampir sama seperti dashcam. Jadi ketika dia habis memory card-nya, dia akan muter lagi, replace, timpa teman ya. Kemudian time capture, sama-sama punya, si S Pro juga ada, si GoPro juga ada. Di Osmo Action 4 belum ada. Time capture tuh gini, kita bisa men-schedule kapan dia harus merecord video dan berapa lama recordingnya atau bla bla bla, kapan dia stop.
Contoh nih gini, dia fungsinya buat para daily vlogger mungkin ya, daily vlogger. Contoh gini, saya lagi tidur. Saya mau nanti ngambil record ini dari jam 4 subuh. Ya, subuh ini gimana keadaan saya nanti. Nah, kita setting nih dua kamera ini ya sembarang. Kalian punya yang mana? Atau pilih yang mana? Setting jam 4 subuh, auto recording. Jadi saya ketidur, saya nggak perlu lagi bangun jam 4 subuh contoh nih. Untuk hanya sekedar merekam kamera. Tiba-tiba jam 4 dia sudah ting on schedule, dia langsung record. Ya fungsinya mungkin buat ketika kita mau merekam tengah malam atau gimana ya. Jadi auto recording ya, time capture ya. Kemudian di sini ada motion ND. Nah, ini kayak fake ND, filter ND. ND itu apa? Filter neutral density. Jadi kayak kacamata. Ya, ada filter ND buat GoPro, buat S Pro atau buat kamera itu ada yang gelap tuh temennya. Kalau kita tambahin filter itu fungsinya buat apa sih? Fungsinya buat ya kalian bisa browsing sendiri lebih detailnya ya. Jadi intinya kayak pakai kacamata hitam dia akan menambah shutter dan jadi kayak motion blur. Intinya buat motion blur teman-teman ya. Hasilnya lebih smooth ya. Ketika kita pakai si motion ND ini untuk vlog atau ski atau apa ya. Jadi hasil lingkungan sekitar itu jadi lebih ngeblur. Motor kita atau stang kita tuh tetap fokus. Jadi seakan-akan kecepatan kita tuh nambah kenceng banget cuy. GoPro belum ada ya. Tapi untuk pakai motion ND ini kita harus olah post processing di Insta360 apps-nya ya. Oke. Penting nggak penting mungkin sesekali aja nggak pakai itu ya. Karena hasilnya tuh kayak kelihatan banget hasil olahan gitu teman-teman. Jadi nggak pure kita pakai ND yang beneran ND, pakai kacamata hitamnya ini. Jadi saran saya kalau emang mau efek ND filter yang gelap sama motion blurnya dapet, kalian bisa pakai ND fisik aja ya. Kalau pakai aplikasi tuh rasanya tuh kok kayak ada kayak aneh, nggak natural itu teman. Oke, ini yang terakhir nih. Versatile and kreatif masih di sini juga. AI selfie stick eraser. Jadi apa namanya? Si S Pro ini sudah invisible stick sama seperti kayak kamera 360. Tongsisnya itu nggak kelihatan teman, tapi kita harus processing dulu di Insta360 app. Jadi bukan langsung auto nggak kelihatan seperti kamera Insta360 yang 360. Seperti X Pro seperti Insta360 X3 atau X2 atau yang One RS atau yang One RS 1 inch. Dia otomatis hilang mengkoreksi dari kalkulasi prosesornya ya. Langsung hilang tongsisnya. Tapi kalau yang S Pro ini dia masih harus di processing di ini Insta360 apps-nya ya. GoPro nggak punya. GoPro masih belum ada fitur tongsis biar nggak kelihatan ya. AI High Light Assistant ini GoPro belum ada, si S Pro ada. Fungsinya ini buat apa? Fungsinya ini buat untuk membantu gini teman-teman ya. Contoh video saya ini terlalu terang sononya, jadi kayak HDR wajah saya itu jadi lebih kelihatan. Satu itu, yang kedua buat mensortir nih dari kita udah ngevlog ya banyak, udah banyak nih ratusan klip nih kita coba bikin. Terus kita males ngedit nih. Nah, kalau kita mengaktifkan si AI High Light Assistant ini, dia langsung memilih mana footage yang paling baik dan bener. Kemudian dia editing sendiri di Insta360 app-nya, jadilah sebuah video yang bagi AI-nya ini loh footage terbaik, gak goyang-goyang, nge-shoot orang, gak meleset wajahnya mana, gak out frame, gak gimana. Nah, itu AI-nya langsung mengkoreksi, langsung memilih, mensortir sendiri. Kalau diaktifin ya, karena untuk mengaktifkan fitur AI High Light ini, kita harus mengaktifkan dan baterainya agak sedikit lebih boros sih. Habis itu, dia akan mengedit sendiri mana footage yang terbaik. Jadilah itu. Tapi yang namanya juga auto editing sih kayak kurang pas ya. Kita harus tetap meninjau, wah ini ada yang kelewatan nih momennya. Kalau cuma buat highlight video Instagram, reel 1 menit, 2 menit masih oke. Tapi kalau buat vlog kayaknya masih kurang. Jadi fitur ini berguna atau enggak? Ya berguna buat bikin reels atau TikTok atau video pendek. Tapi kalau buat video YouTube panjang, tetap kita harus editing manual ya. GoPro belum ada. AI Warp ini, nah ini AI juga sih teman, hasilnya seperti ini. Bring your imagination to life with generative AI. Nah, untuk shoot itu sekarang sama Insta360 dijatah ya 90 per bulannya. Kalau nggak salah 90. Pokoknya saya tuh punya jatah itu 90 kali, habis itu berbayar teman-teman ya. Jadi kayak bikin efek-efek apa, retro, cyberpunk, dan lain-lain ya. Kemudian, ini GoPro nggak ada sih. Tapi itu fitur harus diolah di Insta360 app-nya ya. Jadi nggak bisa langsung dari kameranya. Apps background downloading, nah ini hanya di iOS. Jadi ini ketika kita mendownload footage-nya dari si kamera ini ke HP,
itu kita bisa menyembunyikan background di belakang layar background. Jadi kita nggak perlu lagi nunggu sampai finish. Jadi kita masih bisa ngerjain hal-hal lainnya teman-teman ya. GoPro belum ada, jadi kita harus nunggu di aplikasinya ya. Nah, kemudian aksesoris nih, vertical horizontal mounting. Si S Pro dia ada with unhindered access to button and charging. Jadi dia ada aksesorisnya ini ya. Jadi dia nggak akan mengganggu ke si chargernya ya. Untuk GoPro nggak punya karena si GoPro 12 ini udah ada fitur otomatis. Kita nggak perlu lagi sungsang-sungsang begini ya teman ya. Kalau kita mau ganti ke vertikal video 9:16, langsung aja aktifin di sininya. Jadi kita langsung tetap kameranya begini doang udah. 9:16 portrait ya. Kita mau ganti ke wide horizontal, kita langsung cuman ngubah di sini doang. Nah, ini saya malah lebih enak ini daripada harus sungsang ganti mounting dan lain-lain. Nah, ini GoPro unggul mutlak meskipun di sini dicoret. Ini GoPro unggul mutlak nih. GPS preview remote si S Pro ada tapi dijual terpisah. GPS-nya bukan di sini ya, tapi GPS-nya ada di modul remote, dijual terpisah. Dan nanti bisa disinkronisasikan ke Garmin atau ke apa ya, ke Apple Watch. Jadi nanti tampil tuh GPS trackernya sama speed, kilometer, petanya dan lain-lain. Bukan peta sih, kayak jejak trackingnya kita. GoPro nggak ada ya karena sayang banget GoPro 12 ini nggak ada GPS-nya dan juga belum ada GPS remote-nya. Jadi GPS yang ada di GoPro terakhir ada di GoPro 11 teman-teman. Kalau kalian mau butuh GPS data buat tracker, buat GeForce dan lain-lain, jejak perjalanan itu silakan. Kilometer, speedometer kalian pakai GoPro 12. Kalau yang mau langsung include, sayang dah GoPro 12. Kenapa lu kok dibuang GPS-nya? Osmo 4 juga nggak ada sih. Kemudian status dashboard yang kompatibel sama Garmin atau Apple. Si Insta ada, GoPro ada. GoPro nggak ada. Penting atau enggak? Jarang ada yang pakai sih. Sayang banget. Padahal GPS ini ya sangat-sangat banyak dipakai. Tapi menurut surveinya GoPro, kenapa GPS dari GoPro 12 kok sudah dihilangkan GPS modul dalamnya? Karena ternyata data dari GoPro itu banyak orang nggak pakai fitur GPS-nya. Kalau saya mah pakai, perlu buat geotagging lokasi sama bikin speedometer ala-ala GeForce dan lain-lain teman ya. Kemudian yang terakhir ada quick reader. Nah, quick reader ini seperti kayak modular. Jadi kita kayak beli semacam OTG ya, official dari Insta360 S Pro-nya nih. Jadi kita tinggal colokin doang ya, dan colokin ke HP. Ini katanya datanya lebih cepat daripada transfer via WiFi ya. Tapi perlu atau enggak, saya sih jarang ngedit di HP ya, karena HP saya memorinya tinggal dikit. Jadi saya lebih senang ngeditnya di komputer, laptop. Jadi kalau bagi saya pribadi, quick reader ini kurang perlu ya. Untuk GoPro dia masih pakai metode wireless. Kadang saya pakai kabel ya, langsung ke HP pakai OTG. Itu aja sebenarnya sih. Nah, itu dari spesifikasinya teman ya. Terakhir nih dari saya mungkin ya, Cak Son lebih pilih yang mana. Nah, kemarin saya juga sudah tes untuk horizon levelingnya, pemenangnya GoPro mutlak. Karena GoPro itu nggak perlu di post processing lagi. Dia ketika kita horizon leveling, kita langsung pilih ke FUV linear plus, langsung kita putar-putar, video langsung jadi ya. Horizon leveling tanpa harus post processing. Jadi kita ngevlog begini kebantu banget tanpa harus pakai gimbal. Karena kan kalau kita jalan kan kadang miring-miring begini. Nah, ini yang ngebantu banget. Karena kalau kita jalan mah gak mulu-mulu begini, kadang juga begini. Ini langsung stabil. Nah, kalau si Insta S Pro dia harus di post processing dulu per klipnya dan harus di-download ke Insta360 app-nya di HP. Kalau kita klipnya panjang, ya otomatis jelas bakal gede banget hasilnya. Kalau kita klipnya banyak, contoh kita nge-vlog habis makan, ganti ke motor, ke sono kemari, dan harus diprosesing satu persatu, itu sangat-sangat ribet. Pemenangnya untuk horizon leveling jelas GoPro mutlak. Untuk warna di siang hari, saya rasa keduanya ini imbang, tapi warna langitnya lebih natural si GoPro. Tapi untuk ketajaman warna naturalnya si Insta360 ini menang. Untuk warna langit yang masih bagus GoPro, tapi untuk overall warna buat ngevlog lebih kesannya lebih jernih si Insta S Pro aja sih kesannya ya. Tapi tetap itu nggak terlalu signifikan hasilnya. Tapi untuk malam hari jelas pemenangnya mutlak si Insta S Pro ini. Untuk motovlogger rekomendasi mana? Saya rasa berat sih untuk motovlogger ya. Sama-sama lebar lensanya. Sama-sama lebar. Dia punya super view, ini punya super action. Lensanya Leica, tapi untuk dipakai malam hari jelas pemenangnya adalah si Insta360 S Pro ini. Untuk siang hari saya rasa masih lebih suka warna tanning color GoPro. Oh ya, saya lupa cuy, lupa banget nih men, gak saya sebutin.
GoPro dia sudah 10-bit color ya. Dan Insta-S Pro masih 8-bit color. Artinya apa? GoPro bisa nangkap layar miliaran warna. Kalau kalian menggrading asal laptopnya kuat banget, nggak jerit, nih kalian saya sarankan pilih GoPro ya. Warnanya jauh lebih keluar. Tapi kalau kalian cuma vlogger biasa, tidak dituntut pekerja profesional, 8-bit color sudah sangat cukup untuk ngevlog tanpa color grading atau ya secukupnya aja, itu sudah sangat cukup. Untuk profesional use GoPro karena sudah 10-bit color. Kepraktisan ngevlog tanpa harus processing buat horizon leveling, GoPro pemenangnya mutlak. So yang terakhir dari segi harga, GoPro dia punya harga sekitar 6.899.000 atau 6,9 juta. Sedangkan si S Pro ini punya harga 7.799.000 atau 7,8 juta. Atau nyaris selisihnya sekitar 1 jutaan, teman-teman ya. Oke, kalian pilih mana? Silakan kalian renungkan. Selisih 1 juta harganya lebih murah GoPro 1 juta. Nah, karena pasti akan banyak nanya nih. Akhirnya Cak Son pilih yang mana? Sebenarnya pilihan berat sih cuy ya. Kalau dari segi murahnya mah murah GoPro selisih 1 juta. Hasilnya udah bagus banget, warnanya tajam banget. Untuk horizon leveling dia dapat banget. Sedangkan GoPro kalah mutlak nih di low light-nya. Masih bagus Insta buat untuk vlog malam hari atau vlog malam hari di pure videonya. Jadi saya rasa dua kamera ini saya nggak bisa pilih salah satu. Jadi pilih dua-duanya. Sama-sama berat cuy. Kalau saya pilih Insta, dia nggak ada horizon leveling yang otomatis langsung mateng dari kameranya, harus diolah dulu. Saya nggak bakal pilih Insta-S Pro masalah itu. Pasti akan pilih GoPro. Tapi GoPro kok low light-nya kalah. Masih menang S Pro. Jadi saya nggak bakal pilih GoPro sepihak. Jadi ya memang harus dua-duanya kamera ini bersanding cuy. Ya kalau saya sering ngevlog malam hari, pasti akan saya pilih ini. Kalau saya jarang ngevlog malam hari, motovlog malam hari, pasti saya akan pilih GoPro. Cukup siang ini udah powerful banget. So, sorry saya nggak bisa milih yang mana salah satunya karena dua kamera ini punya kelebihan dan kekurangan yang masing-masing ya berbeda ya. Silakan kalian pilih sendiri aja deh dari yang sudah saya tawarkan di sini. Oke, buat kalian yang minat sama dua kamera ini bisa kalian beli di Duran Gadget ya. Link pembeliannya saya taruh di bawah ini. Terima kasih buat yang nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan memilih. Saya juga bingung pilih yang mana. Punya dua-duanya lebih baik. Dah.